Indonesia bisa menyentuh benteng terbang ini, menara Big Ben mending dibongkar saja. Arogansinya benar-benar bikin darah mendidih. Marsikal Bintang 4 Angkatan Udara Kerajaan Inggris RAF ini terang-terangan meremehkan teknologi pertahanan udara kita di markas besar militer di London. Tapi tunggu sampai dia memantau langsung Airborne Command Center, kapal induk terbang raksasa bertenaga anti-gravitasi kebanggaan Eropa yang mencoba menyusup arogan menembus awan tebal di atas langit perbatasan Kalimantan. Wajahnya langsung pucat pasi dan kakinya bergetar hebat. Ternyata benteng udara seharga ratusan triliun rupiah yang katanya kebal rudal dan tak terlihat radar itu mendadak lumpuh total, mesinnya tersedak dan lapisan silumannya rontok karena dikerumuni awan cendrawasih. Kapal induk terbang milik Inggris dengan mudah dirontokkan oleh salah satu senjata andalan Indonesia, dan saat itu pula ditentukan bahwa Indonesia saat ini bukan lagi Indonesia biasa, tetapi Indonesia sudah mampu menjatuhkan pesawat induk terbang yang dimiliki oleh Inggris. Rontoknya kapal induk terbang milik Inggris itu menandakan bahwa Indonesia makin kokoh. Saudara, rontoknya kapal induk terbang milik Inggris menandakan bahwa alutsista Indonesia bukan lagi alutsista biasa, tetapi alutsista Indonesia makin disegani dunia. Karena itu, dengan dirontokkannya kapal induk terbang milik Inggris menandakan Indonesia makin kokoh dan terus jaya, bahkan jaya saat ini di udara dan disegani dunia. Itu belum menunjukkan salah satu bukti valid, tetapi kedepannya akan terus dipertontonkan bagaimana bahayanya alutsista Indonesia menghadapi lawan. Di markas besar militer di London. Tapi tunggu sampai dia memantau langsung Airborne Command Center, kapal induk terbang raksasa bertenaga anti-gravitasi kebanggaan Eropa yang mencoba menyusup arogan menembus awan tebal di atas langit perbatasan Kalimantan. Wajahnya langsung pucat pasi dan kakinya bergetar hebat. Ternyata benteng udara seharga ratusan triliun rupiah yang katanya kebal rudal dan tak terlihat radar itu mendadak lumpuh total, mesinnya tersedak dan lapisan silumannya rontok karena dikerumuni awan cendrawasih. Sistem pertahanan kawanan nanobot atau robot super kecil pemakan logam siluman berbasis AI buatan mahasiswa teknik lokal kita. Tanpa kita saksikan detik-detik kesombongan militer kerajaan Inggris diruntuhkan tepat di atas awan khatulistiwa. Saudara, kerajaan Inggris awalnya sangat meremehkan bangsa Indonesia atau meremehkan Tentara Nasional Indonesia, tetapi belakangan ini begitu rontok kapal induk raksasa mereka atau kapal induk terbang mereka rontok di atas khatulistiwa, mereka jadinya kapok dan kapok. Alkisah saudara, akibat peristiwa itu Inggris mulai kapok berhadapan dengan Indonesia. Kabut tebal dan rintik hujan gerimis menyelimuti langit kota London, Inggris. Pagi itu, di pangkalan udara rahasia RAF Brize Norton, sebuah fasilitas hanggar bawah tanah berukuran raksasa, perlahan-lahan membuka pada kalian HMS Avalon. HMS Avalon, monster baja anti-gravitasi. Dari dasar 500 meter dan lebar 200 meter, HMS Avalon tidak memiliki sayap konvensional atau baling-baling. Ia melayang dengan anggun menggunakan 4 reaktor inti anti-gravitasi atau anti-gravitasi bercahaya biru yang menahan beban ratusan ribu ton baja padatnya di udara. Ini bukan sekedar pesawat udara yang melayang abadi. Ia ditenagai oleh fusi termal yang membuatnya bisa berada di stratosfer selama 5 tahun berturut-turut tanpa perlu mendarat. Ia membawa 2 skuadron pesawat tempur tak berawak, rudal balistik antar benua, dan yang paling penting, Sir Arthur menekan sebuah tombol di remotenya. Seketika akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan mata telanjang, hanya menyisakan distorsi tipis di udara. Lapisan metapolimer stealth boomlon. Jelas Sir Arthur sambil tersenyum congkak melihat tamu-tamunya. Ketiga, duduk seorang pemuda dengan ransel kanvas di pangkuannya. Pemuda itu adalah Dirga Bayu, mahasiswa jenius berusia 21 tahun dari Fakultas Rekayasa. Saat sesi tanya jawab akademis dibuka, sementara para ahli barat berlomba-lomba memuji mahakarya itu, Dirga mengangkat tangannya dengan santai. Sir Arthur Pendleton yang sedang menikmati pujian menoleh ke arah barisan belakang. Ia, anak muda dari Indonesia jika saya tidak. Beberapa jenderal Eropa di barisan depan terkekeh pelan. Mereka terbiasa memandang negara-negara tropis hanya sebagai pasar konsumen, bukan sebagai pencipta teknologi. Dirga berdiri, merapikan kemejanya dan tersenyum dengan sangat sopan. Penjelasan Anda sangat luar biasa, Marskal Pendleton. HMS Avalon adalah keajaiban rekayasa mekanik yang patut diapresiasi, ucap Dirga dalam bahasa Inggris yang fasih dan tenang.
Namun, tesis saya di IKN kebetulan membahas tentang kelemahan struktural pada metapolimer stealth saat dihadapkan pada agen perusak mikroskopis. Ruangan mendadak hening. Sir Arthur mengerutkan keningnya, merasa egonya baru saja digetilik oleh seorang anak kuliahan. Maksud Anda? Potong Sir Arthur dengan scan cahaya, benar? Masalahnya, struktur karbon tersebut sangat rentan terhadap korosi asimetris pada skala nano. Jika dihadapkan pada kawanan nanobot, robot-robot seukuran bakteri yang diprogram khusus untuk memakan karbon polimer, seluruh lapisan siluman raksasa itu akan rontok dalam hitungan menit, layaknya daun kering yang dimakan ulat. Terlebih, jika berada di wilayah dengan kelembapan tropis ekstrim, seperti di atas garis khatulistiwa. Dirga menatap langsung ke mata sang Marsekal Bintang 4. Singkatnya, Marsekal, jika Anda menerbangkan benteng Anda ke wilayah udara kami, Anda sebaiknya memastikan kapal itu memiliki pelindung anti serangga. Karena jika serangga robotik kami menyentuhnya, baju zirah kebanggaan Anda akan terkelupas habis. Ratusan triliun rupiah bisa dijatuhkan oleh serangga. Wajah Marsekal Sir Arthur Pendleton seketika memerah badam. Urat-urat di pelipisnya menonjol keluar. Ia merasa harga diri Angkatan Udara Kerajaan Inggris baru saja diludahi di kandangnya sendiri. Serangga robotik menjatuhkan HMS Avalon. Sir Arthur mengusap air mata tawa dari sudut matanya, lalu menatap seluruh ruangan untuk memastikan kalimatnya masuk ke dalam siaran langsung televisi. Dengar baik-baik, nak. Desis Sir Arthur dengan nada yang sangat merendahkan hingga ludahnya nyaris muncrat. Kapal ini bisa menahan badai elektromagnetik dan ledakan nuklir taktis. Jika kalian pikir mainan mikroskopis dari laboratorium kampus kalian bisa meng-VIP di ruangan tersebut, hinaan itu sangat spesifik, sangat rasialis, dan sangat telak merendahkan. Namun, di tengah riuhnya tawa yang menghinanya, Dirga Bayu sama sekali tidak emosi. Ia tidak berteriak atau membalas makian. Ia hanya memancarkan senyum simpul yang sangat tenang. Senyum seorang ilmuwan yang tahu persis bahwa fisika tidak pernah peduli pada ego seorang jenderal. Baiklah Marsekal, saya akan mengingat janji Anda soal Big Ben, ucap Dirga sopan, lalu kembali duduk di kursinya dengan santai. Saudara, hadirnya generasi baru terutama di instansi militer dan percobaan ataupun ilmu dirgantara tentu saja menambah kehususan, bahkan menambah Indonesia disegani oleh dunia. Dan itu bukanlah omon-omon saja, tetapi dibuktikan. Dan buktinya itu awalnya diremehkan oleh jenderal-jenderal di Inggris, tetapi beberapa hari kemudian ia melihat faktanya dan membuat kapal induk terbang Inggris rontok. Mengapanya, Marsekal? Tanya Kolonel Hastings bingung. Kita akan terbang ke timur, bawa kapal itu melintasi Samudra Hindia, naikkan ketinggian hingga tepat di batas stratosfer dan tembus awan tebal di atas perbatasan hutan Kalimantan. Terbanglah tepat di atas langit ibu kota Nusantara, IKN milik mereka. Raung Sir Arthur, matanya menyala penuh dendam. Marsekal, itu pelanggaran wilayah udara tingkat berat. Jika aku ingin kau terbang tepat di atas atap kampus bocah itu. Rekam seluruh infrastruktur mereka dari atas. Saat kita kembali, aku akan mempublikasikan foto-foto itu dan membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa keluar masuk wilayah udara mereka tanpa mereka sadari sama sekali. Biar seluruh benua Asia tahu siapa penguasa langit yang sebenarnya. Siap Marsekal, laksanakan, jawab Kolonel Hastings dengan tangan bergetar, menyadari bahwa komandannya baru saja memulai sebuah permainan yang sangat berbahaya. Institut Teknologi Nusantara ITN di IKN. Dirga Bayu baru saja tiba dari penerbangannya kembali dari London. Ia tidak pulang ke asrama. Ia langsung masuk ke dalam laboratoriumnya yang steril dan diterangi lampu kebiruan. Ia berdiri di depan sebuah tabung kaca silinder raksasa yang di dalamnya terlihat seperti berisi debu emas yang melayang-layang dalam cairan statis. Di belakangnya, seorang jenderal dari Kementerian Pertahanan RI berdiri dengan wajah tegang. Dirga, radar satelit jarak jauh, over the horizon, kita mendeteksi anomali gravitasi raksasa bergerak dari Samudra Hindia menuju pesisir Kalimantan. Mereka tidak memancarkan sinyal radar apapun, dan secara visual, mereka sama sekali tidak terlihat. Tapi detektor anomali massa kita tidak bisa dibohongi. Sebuah objek seberat ratusan ribu ton sedang terbang menuju ibu kota kita. Itu pasti kapal Inggris yang kau ceritakan. Dirga Bayu melepaskan jaket flanelnya dan mengenakan jas laboratorium putihnya. Ia memandang ke arah debu emas di dalam tabung kaca itu dengan tatapan penuh kasih sayang, layaknya melihat hewan peliharaannya. Dirga Bayu, benar-benar pria yang menepati janjinya untuk membuktikan kesombongannya, Jenderal, ucap Dirga dengan senyum tipis. Dirga melangkah menuju panel kontrol utama dan menekan layar holografik. Keluarkan debu ini ke atmosfer. Lepaskan mereka di lapisan awan cumulonimbus di atas perbatasan Kalimantan. Kita akan membuatkan karpet merah untuk menyambut tamu arogan kita dari London. Perintah Dirga tenang. Saudara, kehadiran tamu yang tidak diundang itu membuat anak-anak bangsa siap sedia. Bahkan sekelompok mahasiswa yang dipimpin oleh Dirga langsung melakukan aksi. Bahkan mereka mempersiapkan semua alutsista yang mereka sudah siapkan untuk merontokkan sinyal radar mereka, serta membuat transparan serta diketahui oleh radar Indonesia. Dan itu dibuktikan oleh Dirga CS. Di dalam tabung raksasa itu, debu emas tersebut mulai berputar. Itu bukanlah debu, itu adalah triliunan nanobot, robot-robot mikroskopis yang dirancang menyerupai struktur sayap burung cendrawasih dalam skala nano. Masing-masing memiliki rahang pemotong atom yang dirancang khusus untuk memangsa molekul karbon dan sistem elektromagnetik mikro yang bisa merusak mesin dari dalam. Bangunlah awan cendrawasih, bisik Dirga di depan layar monitornya. Waktunya makan siang. Perang udara masa depan tidak akan ditentukan oleh ledakan rudal, melainkan oleh badai serangga tak kasat mata. Saudara, badai
Awan cendrawasih atau awan cendrawasih yang disiapkan oleh Dirgahayu CS merupakan salah satu tantangan khusus, bahkan itulah merupakan uji coba tertentu untuk membuktikan dan merontokkan raksasa terbang asal Inggris tersebut, dan dibuktikan setelah beberapa saat kemudian begitu tiba di tentangan Kalimantan mulai beraksi. Hasilnya signifikan, dalam hitungan menit pesawat induk terbang itu berhasil dirontokkan oleh Dirgahayu CS. Ketinggian 40.000 kaki di atas permukaan laut, udara di stratosfer begitu tipis dan bersuhu minus 60 derajat Celcius. Kapal induk terbang raksasa seberat ratusan ribu ton itu melayang membelah langit dengan kecepatan subsonik, didorong oleh 4 reaktor anti-gravitasi yang memancarkan pendaran cahaya biru terang dari dasar lambungnya. Di dalam pusat informasi tempur CIC yang luas dan dipenuhi layar kaca transparan, Kolonel Hastings berdiri dengan punggung tegak mengawasi para perwira navigasi kerajaan Inggris yang sedang memantau rute penerbangan. Kolonel, kita baru saja melintasi Samudra Hindia dan kini resmi memasuki wilayah udara di atas perbatasan hutan Kalimantan. Lapor perwira navigasi. Suaranya sedikit tegang. Batas yurisdiksi udara Republik Indonesia membentang tepat di bawah kita. Deteksi, ini adalah tindakan deklarasi perang. Namun, perintah Marshal Sir Arthur Pendleton dari London bersifat mutlak. Terbang melintasi ibu kota Nusantara dan buktikan bahwa langit mereka adalah halaman bermain kita. Aktifkan mode siluman penuh. Perintah Kolonel Hastings mencoba menutupi kegugupannya dengan otoritas. Kapal sepanjang 500 meter itu lenyap tak berbekas, baik dari pandangan mata telanjang maupun dari pantulan gelombang radar militer konvensional manapun. Mereka benar-benar tak terlihat. Raksasa bule itu merasa seperti dewa yang mengendap-endap di atas rumah manusia fana, siap menertawakan ketidakberdayaan sang tuan rumah. Kita sempurna, Kolonel. Radar peringatan dini pesisir mereka sama sekali tidak bereaksi. Senyum sinis mulai muncul di wajah perwira radar. Bagi Indonesia, langit di atas Kalimantan saat ini hanya berisi awan dan burung-burung tropis. Marshal Pendleton benar, teknologi mereka terlalu primitif untuk melihat kita. Sajian utama di atas awan. Mereka salah besar. Modern, mata yang paling tajam bukanlah yang menangkap cahaya, melainkan yang menangkap massa. Ribuan meter di bawah mereka, di dalam laboratorium bawah tanah Fakultas Rekayasa Nanoteknologi ITN di IKN, Dirgahayu sedang memutar-mutar pena di tangannya. Di hadapannya, layar holografik raksasa. Di atas awan badai Kalimantan, miliaran partikel yang tadinya melayang pasif layaknya debu emas, tiba-tiba hidup. Sensor nano mereka mendeteksi perubahan kepadatan udara dan tarikan gravitasi artifisial dari raksasa besi yang sedang melaju ke arah mereka. Kawanan nanobot itu tidak terbang secara acak. Di bawah kendali AI awan cendrawasih, mereka bergerak membentuk formasi awan badai yang hidup, menyongsong kedatangan sang mangsa. Saudara, kapal induk terbang milik Inggris itu merasa mereka superpower, bahkan merasa bahwa tidak terdeteksi. Ternyata Indonesia ataupun anak-anak bangsa sudah mempersiapkan karpet merah. Karpet merah itulah begitu mereka masuk, tinggal menghitung 1, 2, 3, boom. Rontok langsung jatuh ke tanah dan mencium tanah air Kalimantan. Rontoknya sang jubah baja. HMS Avalon menembus gumpalan awan badai yang pekat. Di dalam anjungan, para perwira Inggris sedang menikmati kopi hangat mereka, merasa aman di dalam gelembung tak kasat mata yang mereka ciptakan. Tiba-tiba, suara gemerisik aneh mulai terdengar menyapu seluruh lambung kapal. Suaranya tidak seperti hujan lebat atau gesekan kristal es. Suaranya seperti ribuan kertas amplas raksasa yang sedang digesek ke dinding titanium secara serempak. Suara apa itu? Kolonel Hastings mengerutkan dahi, menatap langit-langit anjungan. Apakah kita melewati badai es? Negatif, Kolonel. Sensor cuaca tidak mendeteksi presipitasi padat. Jawab perwira meteorologi dengan nada kebingungan. Namun, sebelum Hastings bisa bertanya lebih lanjut, alarm peringatan tingkat tinggi berwarna kuning menyala di seluruh penjuru CIC. Kolonel, integritas lapisan stealth di sektor lambung kiri dan kanan menurun drastis. Jerit perwira pertahanan, jari-jarinya bergetar di atas keyboard. Sesuatu sedang merusak lapisan polimer pembias cahaya kita. Indeks refraksi kita turun dari 100% menjadi 60% dalam waktu kurang dari 15 detik. Bagaimana mungkin? Apa ada gesekan termal? Hastings berlari ke arah layar monitor. Ia membelalakan matanya melihat diagram kapal di layar yang mulai berwarna merah. Bukan termal, sir. Struktur molekuler polimernya menghilang, seolah-olah lapisan siluman kita sedang dimakan hidup-hidup oleh sesuatu di luar sana. Miliaran nanobot cendrawasih sedang berpesta pora. Rahang-rahang mikroskopis mereka memotong rantai karbon dari lapisan cat siluman seharga triliunan rupiah itu. 2 turbin pendingin kita hancur total dimakan partikel tak dikenal itu. Kita meluncur jatuh dengan kecepatan terminal, Kolonel. Kolonel Hastings mencengkeram tuas kemudi manual dengan kedua tangannya. Urat-urat di lengannya menonjol keluar. Ia mencoba menarik hidung kapal ke atas, memaksakan sisa-sisa daya untuk melawan tarikan bumi. Alihkan semua daya cadangan dari sistem pertahanan dan perisai ke pendorong bawah. Semua awak bersiap untuk benturan keras. Brace for impact! Brace for impact! Teriak Hastings melalui intercom yang menggema ke seluruh lorong kapal. 4.000 pelaut dan penerbang Inggris di perut kapal itu saling berpegangan erat, memejamkan mata dan berdoa kepada Tuhan yang sama. Berkeping-keping berkat sisa daya dorong anti-gravitasi yang masih memberikan efek pengereman. Tetapi pendaratan ini akan menjadi pendaratan paling brutal dalam sejarah Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Ciuman khatulistiwa yang mematahkan tulang besi.
Bzz, whoosh, bam! Perut baja titanium HMS Avalon menghantam tajuk pepohonan hutan Kalimantan. Pohon-pohon mahoni dan ulin raksasa yang telah berdiri selama ratusan tahun patah layaknya batang korek api raksasa di bawah bobot ratusan ribu ton kapal tersebut. Suara derit logam yang bergesekan dengan kayu purba, tanah, dan bebatuan terdengar memekakkan telinga. Kapal itu tidak langsung berhenti. Momentum jatuhnya membuat raksasa abu-abu gelap itu terseret sejauh 2 km, membelah hutan perawan, menciptakan parit raksasa yang menyapu bersih segala sesuatu di jalurnya. Tanah basah, lumpur, dan dahan pohon terlempar ke udara, layaknya ombak tsunami berwarna coklat. Gas khas iklim khatulistiwa langsung memadamkannya, mengubahnya menjadi kepulan uap putih yang mendesis menakutkan. Akhirnya, dengan satu goncangan terakhir yang membuat seluruh awak di dalam anjungan terlempar dari kursi mereka, monster baja itu berhenti bergerak, melesak sedalam 20 meter ke dalam tanah berlumpur Kalimantan. Mengerang kesakitan sambil memegangi rusuk atau lengan mereka. "Laporan kerusakan?" bisik Hastings Sparrow. Kita mendarat, Kolonel," jawab perwira navigasi dengan suara bergetar, memegang lengannya yang patah. "Lambung bawah hancur 50%, semua reaktor fusi utama padam. Kita hidup dari baterai darurat. Tidak ada korban jiwa massal yang terdeteksi berkat redaman sisa gravitasi, tapi kita lumpuh total. Kita terjebak di tengah hutan antah berantah." Hastings menggenggam tangannya. Armada yang dirancang untuk membakar ibu kota musuh dari atas awan kini menjadi rongsokan besi di tengah lumpur rawa. Harga palka utama. Perintah Hastings menarik pistol dari sarungnya. Matanya liar oleh adrenalin dan amarah. "Kita jatuh di wilayah musuh. Amankan perimeter. Jangan biarkan satupun tentara lokal mendekati kapal ini. Jika mereka datang dengan parang atau senapan murah mereka, tembak di tempat." Kolonel Hastings dan 50 prajurit elit Inggris melangkah keluar, menuruni rampa baja dengan senapan serbu terhunus. Kacamata night vision menyala, waspada terhadap setiap pergerakan di balik kabut uap yang menyelimuti kapal mereka. Namun apa yang menanti mereka di luar sana bukanlah pasukan infanteri tradisional. Dari balik kabut uap yang mengepul dari lambung kapal, muncul siluet yang membuat darah pasukan elit SAS Inggris membeku. Bukan manusia biasa yang berjalan di atas lumpur. Mereka adalah pasukan khusus Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat Republik Indonesia. Namun mereka tidak mengenakan seragam loreng kain biasa. Prajurit-prajurit Nusantara itu mengenakan exoskeleton taktis, tactical exosuit, berbahan karbon nanotube yang memancarkan cahaya biru pendar di bagian persendiannya. Armor mereka menyatu sempurna dengan lingkungan, menggunakan teknologi kamuflase optik yang jauh lebih stabil dari cat siluman Avalon yang baru saja rontok. Yang lebih mengerikan bagi Hastings, pasukan Indonesia itu tidak menginjak lumpur. Mereka melayang 15 cm di atas tanah, menggunakan sepatu bot berpendorong anti-gravitasi mikro yang benar-benar sunyi. Senjata yang mereka todongkan bukan senapan serbu berbahan mesiu, melainkan senapan elektromagnetik railgun laras pendek yang berdenyut dengan energi kuantum mematikan. Mereka telah dikepung secara absolut dengan teknologi yang seharusnya baru ada 50 tahun lagi di Eropa. Seorang perwira Kopasgat yang memakai helm dengan kaca visor holografik melangkah maju. Suara langkah kakinya sangat pelan, namun auranya sangat mengintimidasi. Saudara begitu melihat pasukan Indonesia, Kopasgat langsung turun ke lokasi di mana jatuhnya atau rontoknya kapal induk terbang milik Inggris tersebut, dan di sana mereka sambut. Tetapi mereka malah tampak melawan. Akhirnya Komandan Kopasgat itu memerintahkan, turunkan senjata kalian jika ingin masih hidup. "Turunkan senjata kalian, Kolonel Hastings," ucap perwira Indonesia itu dalam bahasa Inggris yang fasih. Suaranya dikeraskan oleh speaker dari exoskeletonnya. "Senapan mesin konvensional kalian tidak akan bisa menggores armor nano kami. Selamat datang di wilayah kedaulatan ibu kota Nusantara. Anda parkir di tempat yang salah." Hastings menelan ludah, tangannya gemetar. Kesombongan yang selama ini ia pelihara hancur berkeping-keping. Ia perlahan menurunkan pistolnya. Pasukan SAS di belakangnya mengikuti, menjatuhkan senjata mereka ke atas lumpur. Raksasa Barat telah resmi menjadi tawanan di halaman belakang Nusantara. Di markas komando strategis RAF di bawah tanah kota London, layar utama yang memenuhi dinding ruangan tiba-tiba berkedip. Ikon HMS Avalon yang tadinya berwarna biru terang, berkedip merah dengan ganas sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu mati, diiringi tulisan raksasa, "Signal lost, catastrophic altitude failure." Marsekal Sir Arthur Pendleton yang setengah jam lalu masih tertawa pongah, kini berdiri membeku layaknya patung marmer. Telemetri terakhir menunjukkan mereka berada di stratosfer Kalimantan. Lalu sistem propulsi mereka mati total dalam waktu 3 detik. Catatan kotak hitam sekunder yang berhasil dikirim lewat satelit sebelum putus menunjukkan adanya kerusakan asimetris berskala mikroskopis di seluruh lambung kapal. Mereka dimakan dari luar dan dari dalam. Pintu ruang komando terbanting terbuka. Perdana Menteri Inggris masuk dengan wajah merah padam, dikawal oleh 2 orang menteri. Urat kemarahannya menonjol di dahi. "Pendleton," raung Perdana Menteri, suaranya menggema memekakkan telinga. "Baru 10 menit yang lalu kau berjanji kepadaku bahwa kapal itu tidak tersentuh. Dan sekarang kepala intelijen MI6 memberitahuku bahwa HMS Avalon baru saja jatuh seperti batu bata di tengah hutan Indonesia. Apakah kau sudah gila?" Sir Arthur menelan ludah, kakinya bergetar hebat. Wibawa kekaisarannya menguap tanpa sisa.
Perdana Menteri, ini tidak mungkin. Mereka tidak punya rudal yang bisa menjangkau ketinggian itu. Mereka tidak pakai rudal, bodoh. Potong Perdana Menteri, membanting setumpuk laporan intelijen ke dada sang marsekal. Mereka menggunakan kawanan nanobot, senjata mikroskopis yang ditertawakan olehmu di depan pemuda Indonesia itu 2 hari yang lalu. Anak kuliahan itu baru saja menjadikan kapal ratusan triliun kita sebagai barang rongsokan di negara mereka. Keheningan yang mematikan mencekik seluruh perwira di ruangan itu. Sejarah baru saja ditulis, dan Inggris berada di pihak yang kalah dengan sangat memalukan mendekat, menatap lurus ke dalam mata Sir Arthur Pendleton dengan kebencian dan keputusasaan yang absolut. Marsekal Pendleton, desis Perdana Menteri dengan suara pelan namun mematikan. Ingatkah kau pada kalimat aroganmu sendiri di hanggar waktu itu? Sir Arthur memucat, nyaris pingsan. Kalimat itu kembali menghantui telinganya. Siapkan regu pekerja konstruksi, ucap Perdana Menteri dengan nada sinis yang sangat dingin dan karirmu tamat, Arthur. Bersiaplah untuk mengemis pada Jakarta. Di belahan dunia lain, di bawah rintik hujan hutan tropis, raksasa baja Inggris itu terkapar tak berdaya. Kesombongan langit Eropa telah diruntuhkan hingga ke akar-akarnya. Dan dari puing-puing kekalahan mereka, perisai canggih Nusantara bersinar semakin terang, tak terbantahkan oleh siapapun. Mindai setiap inci kapal dengan sensor termal dan kuantum. Di dalam pagar, Kolonel Hastings dan 4.000 awak HMS Avalon telah dilucuti senjatanya. Mereka duduk berkumpul di atas lumpur basah, diawasi oleh prajurit-prajurit Nusantara yang berdiri tegak dalam balutan eksoskeleton taktis karbon nanotube. Bagi para pelaut dan penerbang elit Inggris itu, pemandangan ini adalah pukulan mental yang melumpuhkan. Mereka diajarkan bahwa mereka adalah militer paling modern di bumi. Namun kini mereka diawasi oleh pasukan yang teknologinya tampak berasal dari 1 abad di masa depan. Oleh tanah Borneo, ia menatap ke arah lambung kapalnya yang hancur. Lapisan stealth yang harganya setara dengan pendapatan sebuah negara kecil itu telah terkelupas habis, menyisakan kerangka titanium yang gosong dimakan awan cendrawasih. Kita tidak sedang ditawan, Kolonel, bisik perwira navigasinya yang lengannya sedang dibalut perban medis. Kita sedang dipamerkan. Mereka sengaja tidak menghancurkan kita di udara. Mereka ingin kita hidup untuk menyaksikan kekalahan kita sendiri. Hastings memejamkan matanya rapat-rapat. Kesombongan Marsekal Pendleton telah membawa mereka ke dalam neraka yang sangat memalukan ini. Dan sekarang, nasib 4.000 warga negara Inggris sepenuhnya bergantung pada belas kasihan sebuah negara di garis khatulistiwa. Kepala intelijen MI6 dan Marsekal Bintang 4 Sir Arthur Pendleton. 4.000 prajurit elit kita disandera beserta kapal komando seharga 500 triliun rupiah. Desis Perdana Menteri menekan setiap kata layaknya menusukkan belati ke dada Pendleton. Saham BAE Systems dan Rolls-Royce baru saja anjlok 60% dalam 1 jam perdagangan. Perdana Menteri, kita bisa melancarkan protes diplomatik ke PBB. Kita tuduh mereka melakukan agresi udara yang tidak beralasan. Suara Pendleton bergetar, mencoba mencari alasan dari sisa-sisa otaknya yang buntu. Brak! Perdana Menteri menggebrak meja dengan sangat keras hingga cangkir teh Pendleton terpelanting jatuh ke karpet. Agresi udara? Kau yang memulai arogansi gila ini. Kau yang mengancam akan membongkar Big Ben mereka. Sekarang, kau duduk di kursi itu. Kau telan gengsimu dan kau mengemis kepada mereka untuk mengembalikan 4.000 anak-anak muda kita. Atau aku sendiri yang akan menyeretmu ke mahkamah militer atas tuduhan pengkhianatan. Sapaan terang dari Khatulistiwa. 10 menit kemudian, layar monitor raksasa di dinding ruangan COBR menyala. Koneksi video terenkripsi kuantum itu sangat jernih, tanpa sedikit pun jeda satelit atau delay. Layar itu menampilkan sebuah laboratorium bawah tanah yang sangat modern dan terang benderang. Tidak ada barisan jenderal militer Indonesia dengan dada penuh medali yang menyambut mereka. Di layar itu hanya tampak Dirga Bayu, mahasiswa jenius berusia 21 tahun dari Institut Teknologi Nusantara, ITN. Itu sedang duduk santai di kursi ergonomisnya. Ia masih mengenakan kemeja flanel sederhana yang lengannya digulung. Di tangannya terdapat segelas kopi hitam, dan di wajahnya terpancar ketenangan stoik yang luar biasa. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, hanya rasionalitas murni dari seorang pemenang sejati. Senang bisa melihat Anda lagi, Marsekal Pendleton. Saya lihat Anda sudah tidak banyak tertawa hari ini. Pendleton, yang dipaksa duduk di kursi tengah di depan kamera, mengempalkan tangannya di bawah meja, hingga kuku-kukunya memutih. Harga dirinya tercabik-cabik. Ia harus bernegosiasi bukan dengan presiden atau panglima TNI, melainkan dengan anak kuliahan yang beberapa hari lalu ia hina di hadapan dunia. Tuan Dirga, Pendleton memaksa suaranya keluar, terdengar serak dan menyedihkan. Kami menghubungi Anda atas instruksi darurat kemanusiaan. Kami menuntut agar Anda membebaskan Kolonel Hastings dan 4.000 awak kapal kami tanpa syarat, serta mengembalikan aset militer HMS Avalon ke wilayah internasional. Mendengar kata menuntut, Dirga Bayu tertawa pelan. Tawanya tidak meledak-ledak seperti tawa Pendleton di London, melainkan tawa intelektual yang sangat halus, namun memotong lebih tajam dari pedang manapun. Dirga memajukan tubuhnya mendekati kamera, menatap lurus ke dalam jiwa sang Marsekal Bintang 4. Marsekal Pendleton, sepertinya Anda masih belum memahami konsep realitas di lapangan. Anda tidak berada dalam posisi terbukti tidak bisa menahan cuaca tropis kami. Kami tidak menembaknya jatuh. Kapal Anda saja yang kebetulan tersedak saat mencoba menelan debu mikroskopis kami. Dirga meletakkan cangkir kopinya. Matanya kini memancarkan dominasi absolut. 4.000 awak Anda sedang kami amankan di hutan Kalimantan. Mereka diberi makan, diberi perawatan medis yang jauh lebih baik dari rumah sakit militer Anda, dan diperlakukan sangat manusiawi. Kami akan memulangkan mereka semua ke London besok pagi. Tetapi, potong Dirga. Suaranya menghentikan detak jantung semua orang di ruangan itu. Kru Anda sama mereka. Mata Pendleton membelalak horor.
Apa maksudmu? Itu adalah properti kerajaan Inggris. Itu adalah aset militer tingkat tinggi. Kau tidak bisa mencurinya. Mencuri? Dirga memiringkan kepalanya dengan senyum penuh teka-teki. Kami tidak mencurinya, Marsekal. Kami menahannya sebagai barang bukti pelanggaran perbatasan. Lagi pula, Dirga mengetuk tablet holografiknya, dan sebuah tayangan ulang suara rekaman Pendleton bergema kembali di ruangan COBR. Kalau serangga robotik Indonesia kalian itu benar-benar bisa menyentuh benteng terbang ini, menara Big Ben mending dibongkar saja, dan kita jadikan tiang jemuran kerupuk. Dirga mematikan rekaman itu, membiarkan keheningan mematikan menyiksa batin sang Marsekal. Marsekal Pendleton, ucap Dirga dengan nada mematikan yang sangat elegan. Serangga kami tidak hanya menyentuhnya. Serangga kami mengunyah cat siluman Anda, membakar reaktor fusi Anda dari dalam, dan menyeretnya jatuh hingga mencium lumpur Borneo. Janji adalah utang yang harus dibayar lunas oleh seorang kesatria. Dirga menatap langsung ke arah Perdana Menteri Inggris yang berdiri di belakang Pendleton. Bapak Perdana Menteri Inggris, lanjut Dirga. Fakultas Rekayasa Nanoteknologi kami di IKN sedang membutuhkan lab raksasa untuk tugas akhir atau skripsi mahasiswa kami. Kami akan menyita HMS Avalon sebagai bahan praktikum teknik metalurgi kami. Sebagai gantinya, kami tidak akan meminta kalian membongkar menara Big Ben untuk dijadikan tiang jemuran kerupuk. Kami mengerti bahwa itu adalah cagar budaya yang sangat indah. Penghinaan itu begitu sempurna, begitu telak, dan begitu berkelas, hingga seluruh kabinet Inggris hanya bisa tertunduk dalam kebisuan yang memalukan. Raksasa teknologi seharga 500 triliun rupiah akan dijadikan bahan skripsi mahasiswa sarjana di Indonesia. Runtuhnya mahkota kerajaan. Pendleton berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam menahan amarah yang tidak berdaya. Kau merampok kami, aku tidak akan pernah menyetujui. Duduk Arthur. Raungan Perdana Menteri Inggris menghentikan langkah sang Marsekal. Perdana Menteri itu melangkah ke depan layar, membuang sisa-sisa ego kebangsaannya. Ia tahu, mereka telah kalah telak dalam permainan perang generasi kelima ini. Pemerintah Kerajaan Inggris Raya setuju dengan persyaratan Anda. Kami merelakan HMS Avalon sebagai bahan penelitian bagi institusi pendidikan Anda. Kami hanya memohon, pulangkan ke 4.000 anak muda kami secepatnya. Kesepakatan diterima, Bapak Perdana Menteri. Dirga mengangguk pelan, tanpa sedikit pun arogansi, hanya kebijaksanaan yang mematikan ego. Kami akan menyiapkan penerbangan charteran untuk kru Anda. Pastikan Anda membersihkan landasan Heathrow besok pagi. Dirga kembali menatap Sir Arthur Pendleton yang kini kembali jatuh terduduk di kursinya. Tubuhnya gemetar hebat. Marsekal Pendleton, ucap Dirga sebagai kalimat penutup. Pesawat Anda mungkin bisa menentang gravitasi bumi, tapi ingatlah, tidak ada satupun teknologi di alam semesta ini yang bisa menyelamatkan Anda jika Anda menentang kerendahan hati. Salam dari mahasiswa Khatulistiwa. Saudara, awalnya para petinggi-petinggi di Inggris juga melakukan diplomasi. Bahkan diplomasi itu seakan-akan mereka tak bersalah. Bahkan mereka meminta agar bisa diterbangkan kembali. Tetapi Indonesia melalui Dirga menyebutkan bahwa pesawat itu atau pesawat induk terbang itu akan dijadikan area atau budaya, cagar budaya, lokasi penelitian para mahasiswa. Itu, Perdana Menteri menoleh ke arah dua penjaga keamanan berjas hitam. Cabut seluruh medali di dada pria itu, Sir Arthur Pendleton, Anda resmi dipecat dengan tidak hormat. Gaan Eropa seharga 500 triliun rupiah diserahkan secara memalukan sebagai bahan skripsi mahasiswa Indonesia. Tatanan dunia benar-benar terbalik. Dunia tidak lagi memandang ke arah Washington atau London untuk mencari perlindungan. Saudara, tampaknya Inggris tidak puas sehingga mengutus satu pasukan unit khusus untuk melakukan sabotase, dan sabotase itu dilakukannya. Tetapi dalam beberapa saat mereka melihat bahwa kondisi itu mulus-mulus saja. Ternyata di dalam sudah penuh dengan perangkap dan jebakan. Karena itu, maka mereka jadi kaget dengan TNI. Dalam ruang briefing bawah tanah yang kedap suara, Direktur Operasi Khusus MI6 menatap layar holografik yang menampilkan denah biru Institut Teknologi Nusantara ITN di Ibu Kota Nusantara IKN. Seorang veteran bermata dingin berkode Spectre mengangguk pelan. Kami memiliki setelan kamuflase optik penyerap termal, Pak. Sensor radar atau inframerah tercanggih pun tidak akan bisa melihat kami. Kami akan masuk layaknya hantu dan keluar sebelum mereka menyadari bahwa mahkota mereka telah dicuri. Menyusup ke jantung hutan tembut. Kota ekologis futuristik itu tampak begitu damai, memadukan gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca pintar dengan rimbunnya hutan tropis Kalimantan. Jauh di atas stratosfer IKN, sebuah pesawat peluncur siluman tak berawak melepaskan 6 buah kapsul stealth glider seukuran peti mati. Kapsul-kapsul itu meluncur jatuh tanpa mesin, hanya mengandalkan aerodinamika untuk membelah angin dalam keheningan absolut, menghindari deteksi radar peringatan dini. Pada ketinggian 2000 kaki, 6 sosok berpakaian hitam pekat melompat keluar dari kapsul. Mereka adalah Phantom Squadron. Setelan taktis mereka seketika menyesuaikan diri dengan latar belakang langit malam, membiaskan cahaya bintang dan lampu kota hingga mereka benar-benar menghilang dari pandangan mata. Parachute microfoil mereka terbuka tanpa suara. Mereka mendarat dengan mulus di atap gedung Fakultas Rekayasa Nanoteknologi ITN. Spectre memberikan isyarat tangan. Timnya bergerak dengan efisiensi robotik. Menggunakan dekripsi kuantum portable dalam waktu kurang dari 7 detik, mereka meretas kunci biometrik pintu akses atap tanpa ada alarm. Sublevel 4.
Laboratorium Utama Rekayasa Nanoteknologi. Ruangan ini sangat luas, berdinding kaca anti ledakan dan dipenuhi oleh deretan server bercahaya biru serta tabung-tabung silinder raksasa yang kosong. Hanya diterangi oleh pendaran lampu siaga dari perangkat komputer di tengah ruangan. Itu konsul utamanya. Bisik Spectre menuju ke arah meja berbentuk bundar di tengah ruangan. Di atasnya terdapat sebuah master drive kristal kuantum yang memancarkan cahaya keemasan redup. Salin seluruh datanya, pasang peledak termite di tiang penyangga utama. Kita tinggalkan tempat ini dalam wujud abu. Seorang spesialis peretas dari tim itu melangkah maju, mengeluarkan kabel dekriptor dari pergelangan tangannya, bersiap mencolokkannya ke konsul utama. Namun sebelum ujung kabel itu menyentuh port data, sebuah suara tepuk tangan yang pelan, lambat, dan sangat berirama menggema dari sudut tergelap laboratorium tersebut. Prok, prok, prok. Spectre dan timnya tersentak. Mereka seketika mengangkat senapan serbu peredam suara mereka, membidik ke arah sumber suara. Keringat dingin mulai menetes di balik topeng taktis mereka. Bagaimana mungkin ada orang di dalam ruangan ini yang tidak terdeteksi oleh sensor inframerah dan detektor detak jantung mereka? Tiba-tiba, lampu utama laboratorium menyala terang benderang. Genius berusia 21 tahun itu tidak mengenakan jas laboratorium, melainkan hanya kaos oblong hitam dan jaket hoodie. Di tangan kanannya, ia memegang cangkir kaleng berisi kopi hitam yang masih mengepulkan asap panas. Wajah Dirga sangat tenang, tidak ada setitik pun rasa takut. Ia menatap 6 prajurit elit pembunuh yang menodongkan senjata ke arahnya dengan tatapan datar, seolah ia sedang melihat sekumpulan tikus putih di dalam lab percobaannya. Kalian terlambat 13 menit dari jadwal yang saya perkirakan. Apakah angin stratosfer di atas IKN terlalu kencang untuk para layang siluman kalian? Spectre membeku, jantungnya bergemuruh. Pemuda ini tidak hanya tahu mereka datang, tapi dia tahu kapan dan dari mana mereka datang. Diam di tempat, angkat tanganmu, bentak Spectre, menodongkan laras senapannya tepat ke dahi Dirga. Sistem kamuflase kami absolut, kau tidak mungkin bisa melacak pendaratan kami. Dirga tertawa pelan, meletakkan cangkir kopinya di atas meja. Ia menopang dagunya dengan kedua tangan. Kamuflase optik kalian memang luar biasa, saya akui itu. Baju kalian membiaskan cahaya dengan sangat indah, ucap Dirga dengan nada memuji yang merendahkan. Tapi sayangnya, kalian berjalan melewati taman kampus kami, dan taman kampus kami ditaburi oleh debu sensor piezoelektrik skala nano. Baju kalian mungkin tidak terlihat, tapi berat badan kalian yang 80 kg menginjak debu kami, menciptakan jejak tekanan statis yang langsung dikirim ke smartphone saya. Dirga mengeluarkan ponselnya dari saku hoodie, mengetuk layarnya dengan santai. Kalian tidak menyusup ke laboratorium saya, tuan-tuan. Kalian berjalan ke dalam perangkap tikus yang pintunya sengaja saya biarkan terbuka lebar. Skakmat intelijen di kandang Garuda. Spectre mengertakkan giginya di balik topeng. Insting bertahannya menjerit bahwa operasi ini telah hancur total. Abaikan dia, ambil drive itu dan tembak kepalanya, raung Spectre kepada peretasnya. Namun sebelum peretas itu sempat menyentuh master drive di atas meja, dinding kaca anti ledakan di sekeliling laboratorium tiba-tiba berubah warna menjadi buram. Di saat yang bersamaan, langit-langit laboratorium terbuka. Selujin prajurit pasukan khusus Kopasgat Republik Indonesia turun menggunakan kabel rapel dengan kecepatan kilat. Mereka mengenakan exoskeleton taktis karbon nanotube lengkap dengan senapan elektromagnetik atau railgun yang langsung menyala, memancarkan cahaya biru maut membidik tepat ke arah kepala 6 prajurit elit barat tersebut. Sistem railgun itu mengeluarkan suara dengungan frekuensi tinggi yang mematikan saraf motorik. Prajurit Phantom Squadron langsung menyadari bahwa jika mereka menarik pelatuk senapan konvensional mereka, senjata plasma KOPASGT akan melubangi dada mereka sebelum peluru mereka sempat keluar dari laras. Mereka kalah jumlah, kalah persenjataan, dan kalah strategi secara mutlak. Senapan-senapan serbu buatan barat itu perlahan-lahan diturunkan, jatuh berdenting ke atas lantai keramik laboratorium. Hantu-hantu terbaik yang dikirim oleh London dan Washington telah ditangkap tanpa perlawanan berarti di hadapan seorang mahasiswa sarjana. Spectre berlutut dengan tangan di belakang kepala, matanya memancarkan keputusasaan yang absolut. Ia menatap Dirga Bayu yang masih duduk santai di kursinya. Kau membiarkan kami masuk hanya untuk mempermalukan kami, desis Spectre dengan suara penuh amarah yang tertahan. Dirga berdiri, berjalan perlahan mendekati meja tengah tempat master drive kristal itu berada. Ia mengambil drive tersebut, menimbangnya di telapak tangannya. Mempermalukan kalian? Oh tidak, Agen Spectre. Saya adalah akademisi, bukan politisi. Saya tidak membuang waktu hanya untuk mempermalukan orang, jawab Dirga dengan senyum misterius. Dirga menatap langsung ke Diego Garcia. Saya membiarkan kalian masuk karena saya ingin kalian mengambil data ini, ucap Dirga dengan sangat jelas, memastikan suaranya terdengar oleh para direktur intelijen barat yang sedang menonton dari jauh dengan wajah pucat pasi. Dirga memutar master drive itu di tangannya. 5 menit yang lalu, spesialis peretas kalian yang malang ini berhasil membuka akses jaringan eksternal untuk melakukan dekripsi dari server kalian di Diego Garcia. Dirga tersenyum sinis. Saat koneksi itu terbuka, drive ini tidak mengirimkan cetak biru awan cendrawasih ke markas kalian. Drive ini baru saja mengirimkan kutukan cendrawasih, sebuah malware kuantim parasit yang sekarang sedang menelan habis seluruh basis data intelijen rahasia barat, MI6 dan CIA. Di layar monitor markas Diego Garcia, panikan tingkat kiamat meledak. Seluruh layar mereka berubah menjadi warna emas terang, lalu menampilkan lambang Garuda Nusantara. Seluruh data agen rahasia, kode nuklir dan operasi hitam barat yang disimpan selama puluhan tahun sedang dihapus dan dienkripsi ulang secara permanen oleh program buatan Dirga yang hingga rata
rata dengan tanah. Lain kali, jika kalian ingin bahan skripsi, silahkan mendaftar secara resmi melalui jalur beasiswa internasional. Dirga meminum sisa kopinya hingga tandas, membalikan badannya, dan berjalan keluar dari laboratorium yang kini telah menjadi panggung kehancuran bagi arogansi spionase barat. Drive ini tidak mengirimkan cetak biru awan cendrawasih ke markas kalian. Drive ini baru saja mengirimkan kutukan cendrawasih, sebuah malware kuantim parasit yang sekarang sedang menelan habis seluruh basis data intelijen rahasia barat, MI6 dan CIA. Di layar monitor markas Diego Garcia, panikan tingkat kiamat meledak. Jika kalian ingin bahan skripsi, silahkan mendaftar secara resmi melalui jalur beasiswa internasional. Sang jenius Katulistiwa tidak hanya melindungi rahasianya, ia baru saja membutakan mata seluruh intelijen musuh di muka bumi, membuktikan bahwa siapapun yang mencoba bermain kotor di halaman rumah Nusantara akan dikubur hidup-hidup dalam kebodohannya sendiri. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa di ufuk timur, namun dunia yang disinarinya telah berubah secara permanen. 72 jam setelah HMS Avalon jatuh mencium lumpur Kalimantan, dan 12 jam setelah operasi hitam, Black Ops gabungan MI6 dan CIA hancur lebur di laboratorium bawah tanah IKN, sebuah keheningan yang sangat mengerikan melanda ibu kota barat. Di markas besar intelijen GCHQ di London dan NSA di Maryland, ribuan layar monitor masih menampilkan lambang Garuda yang memancarkan pendaran cahaya keemasan. Kutukan cendrawasih, virus kuantum parasit yang disisipkan oleh Dirga Bayu melalui master drive yang coba dicuri oleh pasukan elit barat, telah bekerja dengan efisiensi yang mengerikan. Virus itu tidak menghancurkan infrastruktur sipil, rumah sakit atau pasar saham. Ia secara spesifik melahap habis basis data intelijen militer, cetak biru senjata rahasia, daftar agen yang menyamar, deep cover agents, dan kode akses satelit mata-mata pertahanan. Selama berabad-abad, kekuatan sejati negara-negara adidaya barat bukanlah pada jumlah tank mereka, melainkan pada kemampuan mereka untuk melihat segala hal di muka bumi dan merahasiakan kebusukan mereka sendiri. Kini mata mereka telah dicungkil, dan rahasia mereka telah hangus menjadi abu digital. Mereka buta, tuli, dan telanjang di hadapan dunia. Bukan hanya itu, algoritma dari Indonesia tersebut telah mengunci sistem peluncuran rudal balistik Trident kita. Kita tidak bisa menembakkan satu peluru pun yang terhubung dengan jaringan digital. Sejarah 500 tahun dominasi imperialis barat telah resmi tamat. Di belahan bumi lain, sebuah pemandangan yang sangat kontras sedang dipersiapkan. Pemerintah Republik Indonesia tidak menggelar konferensi pers di dalam ruangan ber-AC yang mewah di Istana Negara. Mereka memilih lokasi yang jauh lebih simbolis, jauh lebih puitis, dan jauh lebih menampar ego musuh-musuh mereka. Dari bangkai raksasa abu-abu HMS Avalon, kapal induk terbang bertenaga anti-gravitasi seharga 500 triliun rupiah itu masih teronggok di atas parit lumpur yang ia ciptakan sendiri saat jatuh dari stratosfer. CNN hingga Xinhua telah diundang secara khusus dan diterbangkan menggunakan helikopter angkut menuju lokasi jatuhnya kapal. Mereka berdiri di atas tanah berlumpur, mendongak ke atas, menatap mimbar yang didirikan tepat di atas mahkota kesombongan Angkatan Udara Kerajaan Inggris yang kini telah menjadi panggung pijakan bagi bangsa Nusantara. Di hadapan mimbar tersebut, melayang puluhan drone kamera resolusi 8K yang menyiarkan momen tersebut secara langsung ke seluruh penjuru bumi, disaksikan oleh miliaran pasang mata. Pidato sang penjaga Katulistiwa. Selamat pagi warga dunia, sapa Dirga Bayu, suaranya tenang, dalam dan bergema ke seluruh stasiun televisi di bumi. Di bunker COBR London, Perdana Menteri Inggris dan para jenderalnya menonton siaran itu dengan napas tertahan, tidak bisa melakukan apapun selain menyaksikan kekalahan mereka ditayangkan secara global. Beberapa hari yang lalu, seorang marsekal bintang 4 dari sebuah negara yang dulu menyebut dirinya penguasa dunia berdiri dan menyatakan bahwa langit kami adalah halaman permainannya. Ia membawa raksasa besi yang saya pijak ini berniat membakar ibu kota kami dari balik awan. Ia menertawakan teknologi kami dan mengancam akan membongkar ikon budaya mereka sendiri jika kami berani. Dirga tersenyum tipis, menepuk pelan pagar kaca mimbarnya. Kami tidak berniat menagih janji pembongkaran menara jam tersebut. Biarkan menara itu tetap berdiri sebagai saksi biwa mahasiswa kami di Institut Teknologi Nusantara. Kamera drone berputar, menyorot ratusan mahasiswa teknik Indonesia berseragam putih yang sudah mulai memasang tenda-tenda penelitian di sekitar sayap kapal yang patah. Itu adalah visualisasi penghinaan paling elegan yang pernah disiarkan secara langsung. Namun, saya berdiri di sini hari ini bukan untuk merayakan kehancuran sebuah kapal. Tegas Dirga, suaranya kini menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Selama berabad-abad, peradaban diukur dari seberapa besar rudal yang bisa kalian luncurkan, dan seberapa banyak negara yang bisa kalian intimidasi. Kalian menggunakan sains untuk menaklukkan. Kami di Nusantara menggunakan sains untuk melindungi. Dirga menekan sebuah tombol holografik di mimbarnya. Seketika itu juga, dari langit, melainkan pilar debu keemasan yang melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa. Triliunan nanobot awan cendrawasih kembali mengudara. Namun kali ini, mereka tidak bergerak liar atau menyerang. Mereka terbang menembus awan badai, menyebar ke seluruh lapisan stratosfer Nusantara, memancarkan cahaya keemasan yang menciptakan fenomena aurora buatan di siang bolong. Mulai detik ini, Republik Indonesia secara resmi mengaktifkan perisai cendrawasih. Proklamirkan Dirga, menuju ke arah langit yang kini berpendar keemasan. Ini adalah jaringan pertahanan stratosfer berbasis nanobot otonom pertama di dunia. Setiap rudal balistik, setiap pesawat tempur siluman, dan setiap ancaman udara yang mencoba melintasi garis perbatasan Nusantara tanpa izin keamanan kuantum kami akan diurai menjadi debu di udara sebelum mereka sempat menyadari bahwa mesin mereka telah mati.
induk terbang raksasa bertenaga anti-gravitasi kebanggaan Eropa yang mencoba menyusup arogan menembus awan tebal di atas langit perbatasan Kalimantan. Wajahnya langsung pucat pasi dan kakinya bergetar hebat. Ternyata benteng udara seharga ratusan triliun rupiah yang katanya kebal rudal dan tak terlihat radar itu mendadak lumpuh total, mesinnya tersedak dan lapisan silumannya rontok karena dikerumuni awan cendrawasih. Demikianlah ulasan opini Kinot Television Indonesia kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan ini memberi manfaat bagi kita semua, karena informasi ini akan terus kita update dan hal ini menjadi suksesnya. Saya Kino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.